Halo semua, minasan konnichiwa. Kita lanjut lagi ya belajarnya tentang garis besar keadaan negara Jepang itu seperti apa. Sebelumnya dengan mempergunakan map, saya sempat menjelaskan ke teman-teman Todofuken, kemudian region, daerah dari atas, Hokkaido, Tohoku, sampai Kanto. Nah sekarang kita bahas dari Chubu sampai Okinawa. Sebelumnya kita sudah bahas sampai Kanto. Sekarang singkat aja saya next ke Chubu, Kansai, dan mungkin Shikoku ya. Oke, Chubu ini kanjinya di sini Chu atau Naka ini tengah, Bu itu bagian tengah maksudnya. Karena memang secara wilayah berada di tengah-tengah negara Jepang itu sendiri, dan dia diapit oleh Kanto dan Kansai. Kenapa saya tulis image-nya di sini itu in between? Itu maksudnya karena dia tadi diapit Kanto dan Kansai, which is perekonomian paling besar di Jepang. Jadi budayanya Chubu ini sendiri juga somehow agak terpengaruh. Kadang dia mirip Kanto, kadang dia mirip Kansai gitu. Tapi menurut orang Chubu sendiri, menurut mereka ya mereka punya karakteristik sendiri, jadi nggak Kanto dan nggak Kansai, karakteristik yang memang Chubu gitu. Kalau teman-teman pernah dengar kota Nagoya, itu adanya di Chubu. Jadi Nagoya itu adalah ekonomi terbesar ketiga di Jepang setelah Tokyo dan Osaka, seperti itu. Nagoya sendiri letaknya di sini di Aichi. Nah, kemudian bisa dilihat kenapa luasnya agak besar sekali ya. Well, kalau agak maniak sedikit pembahasannya, sebenarnya wilayah Niigata, Nagano, dan Yamanashi itu sering disebut sebagai wilayah Koshinetsu. Sementara yang di sini, wilayah sini, Ishikawa, Fukui, dan ini nggak kelihatan, Toyama, itu disebut wilayah Hokuriku. Jadi yang pure Chubu itu tuh sebenarnya Gifu, Aichi, Shizuoka. Gitu. Kadang Mie juga disebut Chubu. Jadi semua satu kompleks ini wilayah Chubu seperti itu. Dan Toyota itu perusahaan yang sangat mengglobal ya, dan juga di Jepang sendiri punya image yang kuat sekali karena dia jaringannya itu banyak menghidupi perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Itu juga lokasinya di Chubu, di Aichi. Jadi di samping Nagoya itu ada kota namanya Toyota, seperti itu. Jadi dari sisi ekonomi juga lumayan kuat. Nomor 1 ekonomi paling kuat Kanto, 2 Kansai, 3 Chubu, seperti itu. Oke, kita sekarang ke Kansai. Nah, beda Kansai sama Kinki itu ini penyebabnya, ini gara-garanya Mie. Jadi ada prefektur namanya Mie. Mie itu somehow kalau dari segi aksen itu agak mirip ke sini, ke Kansai. Tapi karena dia dekat dengan Aichi, roda perekonomiannya itu sangat saling ketergantungan Mie dan Aichi ini. Jadi intinya kalau wilayah ini yang warna ungu ini, kalau Mie masuk ke dalamnya itu disebut Kinki, sementara kalau wilayah yang ungu ini tanpa Mie itu disebutnya Kansai. Tapi memang sebutan Kansai itu lebih umum ya daripada Kinki, so dalam konteks ini saya pakai Kansai aja. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kota Osaka, Kyoto, kemudian di sini ada Kobe. Nah, itu sering disebut sebagai segitiga emasnya Jepang karena bentuknya Osaka di sini Osaka, Kyoto, Kobe. Jadi kayak gini, kayak segitiga. Karena di sini juga memang kompleks perekonomian yang besar, gitu. Jadi kalau Tokyo and Gang, gengnya Tokyo itu ada Tokyo, Chiba, Yokohama, Kawasaki, Saitama. Kalau gengnya di sini dia ada Osaka, Kobe, Kyoto, segitiga emas.
Maka di sini saya tulis regional metropolis, maksudnya karena memang ya, wilayah urbanisasinya di sini juga lumayan besar sekali, nggak kalah dari Kanto. Makanya tapi memang image-nya masih agak kedaerahan, jadi saya tulisnya regional metropolis itu. Nah, image orang Kansai ini, terutama orang Osaka ya, mereka lebih ke apa ya, lebih bisa dibilang lebih open sih, lebih open dan mungkin agak direct ya mungkin ya. Orang Osaka terutama mereka bisa dibilang ya kalau di Jepang sendiri kalau agak periang, apa ya namanya itu, agak out loud, ya lumayan ekspresif seperti itu. Image-nya kayak gitu. Kemudian itu berbanding terbalik dengan Tokyo, yang mana kalau orang Tokyo itu sering diimage-kan sebagai kayak diam, nggak mau ngurusin urusan orang lain, pokoknya dingin gitu, sering disebutnya orang Tokyo itu dingin. Sementara orang Osaka kebalikannya. Sementara orang Kyoto itu image-nya itu, karena Kyoto itu dia sentra budaya, sentra peradaban Jepang ya. Jadi mereka itu banyak dikunjungi turis-turis asing. Jadi mereka mungkin bisa bilang mau nggak mau atau memang karakteristiknya di situ punya suatu sisi yang disebut omotenashi. Omotenashi itu artinya gimana kita bisa memberikan service yang paling terbaik untuk orang lain. Jadi jiwa omotenashi itu maksudnya jiwa untuk memberikan service itu sangat tinggi di Kyoto. Tapi somehow karena mereka juga sentra budaya Jepang, ada image di mana kadang ada anggapan bahwa orang Kyoto agak gimana ya, kepalanya agak naik sedikit, maksudnya agak sombong karena ya image-nya budaya-budaya yang high class gitu, budaya tradisional yang high class itu semua kumpulnya di Kyoto. Ada anggapan seperti itu, walaupun jelas nggak semua. Gitu. Jadi Kansai dari segi gaya bicara, dari segi apa ya namanya itu, gerak-gerik mereka memang agak beda sendiri seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita next ke Shikoku. Shikoku ini saya tulis ini Mediterranean. Kenapa saya tulis Mediterranean? Itu karena wilayah sini, wilayah laut agak sempit ini, kelihatannya sih sempit, tapi kalau ke situ memang besar banget juga sih wilayahnya. Ini sebutannya Seto Naikai atau Setouchi, itu maksudnya laut tengahnya Jepang ya. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan Mediterranean Sea-nya di Eropa itu banyak pulau-pulau kecil di dalamnya. Nah, sama laut Seto Naikai atau Setouchi-nya Jepang juga banyak pulau-pulau kecil di dalamnya. Nah, jadi seperti ini, banyak pulau-pulau kecil di dalamnya. Nah, Shikoku ini memang dari segi penduduk itu paling kecil jumlahnya di Jepang, nggak sampai 4 juta, 3, sekian. Ada yang bilang 3,7 sampai 3,9 juta orang di 4 prefektur ini, Ehime, Kochi, Tokushima, dan Kagawa. Jadi kalau dibilang dari segi kekuatan ekonomi juga, karena penduduknya paling kecil ya jelas ekonomi juga agak lebih kecil seperti itu. Yang terkenal dari Shikoku ini adalah karena tadi dia ada di sini dikelilingi laut gitu ya, image relax, agak santai lah bisa dibilang, itu lumayan kuat di sini. Kemudian juga Shikoku ini di sini ada jalur 88 shrine kuil untuk ziarah. Jadi kalau ngomongin Shikoku itu nggak lepas dari 88 tempat ziarah, karena dulu 88 tempat berziarah ini dibawa oleh pendeta namanya Kukai. Itu dia yang mengajarkan ajaran Dharma, ajaran Buddha di Jepang. Jadi dia bangun jalur ziarah itu di sini. Kemudian yang lagi juga karena dia agak pulaunya
ini terpisah. Akses ke Shikoku itu tuh luar biasa. Karena kita bisa masuk dari Hyogo, dari Kobe, ini ya pulau namanya Awajishima, kemudian dari Okayama, dari Hiroshima bisa masuk juga. Dan akses ini sangat luar biasa karena jembatannya itu besarnya nggak main-main. Oke, ini namanya Seto Ohashi, panjangnya 9,4 kilo, hampir 10 kilo gitulah ya. Ini besar banget, gimana ya, besar banget lah. Jadi dia menghubungkan wilayah Okayama ke Kagawa, ke sini. Nah, kemudian ini yang lompat dari satu pulau ke pulau-pulau lain, ke banyak pulau, itu namanya Shimanami Kaido. Shimanami Kaido, image-nya seperti ini, jadi dia lompat-lompat gitu ya. Itu menghubungkan Hiroshima dan Ehime. Prefektur Hiroshima dan Ehime. Kemudian yang bisa diakses dari Kobe itu Awajishima, namanya Akashi Kaikyo Ohashi. Image-nya seperti ini. Jadi ada 3 akses utama dari untuk jalur darat menuju ke sana seperti itu. Dari Okayama via Seto Ohashi ini pakai kereta juga bisa, karena di sini juga nyambung ke di Seto Ohashi itu juga di bawahnya ada jalur kereta. Jadi kita hari ini dapat pembahasan 3. Kita bahas Chubu, Kansai, dan Shikoku. Nanti di pertemuan berikutnya kita boleh bahas lah Chugoku, Kyushu, dan terakhir Okinawa. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi sekian pembahasan kali ini tentang garis besar keadaan negara Jepang. Saya pribadi berharap video ini bisa memberikan informasi buat teman-teman yang memang punya ketertarikan terhadap Jepang atau ada rencana suatu ketika berkarir di Jepang, dan mungkin kita bisa bahas topik-topik selanjutnya nanti kalau ada kesempatan di video berikutnya. Sekian, sama deshita. Arigatou gozaimashita.